Kemudian Abdullah ibn Mubarak berkata kepada budak tersebut, sekarang engkau adalah sayyid dan saya adalah hambamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi sayyidil mursalin habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada masa Abdullah ibn Mubarak di Baghdad terjadi suatu kemarau yang akhirnya pada para ulama di sana berkumpul untuk melaksanakan sholat istisqa. Di antara ulama yang hadir yaitu Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak duduk, yang di sampingnya terdapat seseorang yang sangat kurus dan kulitnya agak kehitaman. Orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, ya Allah, para hambamu sekarang datang meminta hujan kepadamu dan minta pertolongan kepadamu. Allahumma bihubbika li illa ma saqaitahum as-sa'a as-sa'a as-sa'a. Ya Allah, demi cintamu kepadaku, maka berikanlah mereka hujan sekarang. Tiba-tiba awan datang dan hujan turun sangat deras sekali. Abdullah ibn Mubarak waktu itu tertegun, heran melihat seseorang yang sangat kurus, hitam, yang perawakannya tidak menjanjikan, tapi doanya sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tersebut pulang, Abdullah ibn Mubarak mengikutinya sampai tiba-tiba hamba tersebut masuk ke rumah pedagang budak. Kebesokannya Abdullah ibn Mubarak datang ke toko tersebut, ke rumah tersebut, dan bertanya kepada penjual budak, apakah engkau menjual budak? Si menjual menjawab, ya. Kemudian para budaknya yang tangguh, yang hebat dikeluarkan semua. Tapi tidak ada satupun orang dari para budak itu yang sama wajahnya dengan orang yang dilihat oleh Abdullah ibn Mubarak ketika ada perkumpulan, yaitu salat istisqa. Kemudian Abdullah ibn Mubarak berkata, apakah ada budak yang tersisa yang belum engkau perlihatkan kepadaku? Pedagang tersebut, ya, ada. Akhirnya budak itu dikeluarkan dan Abdullah ibn Mubarak berkata, ya, ini yang saya cari. Kemudian Abdullah ibn Mubarak berkata kepada budak tersebut, sekarang engkau adalah sayyid dan saya adalah hambamu. Orang tersebut berkata, ya Tuan, apa yang menyebabkan engkau berkata demikian? Abdullah ibn Mubarak berkata, aku telah melihat apa yang telah engkau ucapkan kemarin ketika ulama berkumpul untuk melaksanakan sholat istisqa. Kemudian budak tersebut berkata kepada Abdullah ibn Mubarak, apa yang Tuan lihat di waktu itu? Abdullah ibn Mubarak menceritakan bahwasanya yang duduk di samping budak tersebut adalah Abdullah ibn Mubarak dan mendengar doa apa yang diucapkan oleh seorang hamba yang kurus dan hitam itu. Kemudian hamba tersebut, budak yang dibeli oleh Abdullah ibn Mubarak, diam, tidak berkata, dan Abdullah ibn Mubarak pulang. Ketika sampai di suatu masjid, budak tersebut meminta izin kepada Abdullah ibn Mubarak untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, seorang hamba atau budak yang telah dibeli oleh Abdullah ibn Mubarak berdoa, ya Allah, inna sirra baini wa bainak qad inkashafah faqbidni ilaika. Ya Allah,
sesungguhnya rahasia yang terjadi antaraku dan engkau telah terbuka. Sudah banyak orang yang tahu. Maka cabutlah nyawaku sekarang untuk bertemu denganmu. Dan pada waktu itu seorang hamba yang termasuk waliullah itu wafat ketika itu. Ibadallah, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya janganlah kita meremehkan seorang itu dari bentuk, dari fisik, dari pekerjaannya, karena kita tidak tahu siapa yang lebih mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat dari wajahnya, tidak melihat dari bentuknya, tapi melihat dari takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Allah, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.